Halo Bidik. Ini adalah situasi kemacetan di jalan-jalan di Indonesia. Sedangkan ini adalah situasi kemacetan di jalan di Jepang. Tampak sangat berbeda ya. Menghadapi kemacetan lalu lintas adalah tantangan universal bagi pengemudi di seluruh dunia. Namun ada perbedaan mencolok dalam cara pengemudi Jepang dan Indonesia menghadapi situasi ini. Lantas apa sajakah perbedaan pengemudi di Jepang dan Indonesia? Mari kita bongkar. Jepang memiliki populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia dan juga memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Tergantungan pada transportasi umum yang efisien dan infrastruktur rel kereta api yang baik mempengaruhi lebih sedikit orang memiliki kendaraan pribadi di Jepang dibandingkan dengan negara-negara dengan infrastruktur transportasi yang kurang berkembang. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 78 juta kendaraan bermotor di Jepang, termasuk mobil penumpang, truk, dan sepeda motor. Indonesia memiliki populasi yang sangat besar dan terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga ketergantungan pada kendaraan pribadi seringkali lebih tinggi. Infrastruktur transportasi yang belum merata dan banyaknya area yang sulit dijangkau oleh transportasi umum juga berkontribusi pada tingginya jumlah kendaraan pribadi di Indonesia. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 137 juta kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk mobil penumpang, truk, sepeda motor, dan kendaraan komersial lainnya. Kebiasaan mengemudi orang Jepang dan Indonesia mencerminkan perbedaan budaya, norma-norma sosial, dan situasi lalu lintas yang berbeda di kedua negara. Sementara keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai tempat tujuan dengan aman. Ada beberapa perbedaan mencolok dalam cara mereka mendekati pengalaman mengemudi. Di Jepang, pengemudi cenderung menunjukkan disiplin yang tinggi terhadap aturan lalu lintas. Mereka patuh terhadap rambu-rambu jalan, isyarat lalu lintas, dan peraturan lalu lintasnya. Santai dan tenang adalah ciri umum dalam mengemudi. Bahkan dalam situasi lalu lintas yang padat, penggunaan klakson sangat jarang terjadi, dan pengemudi lebih sering mengandalkan isyarat tangan sebagai bentuk komunikasi dan pengemudi lain. Pejalan kaki diutamakan dan pengemudi akan memberikan hak lintas dengan hormat. Di sisi lain, Indonesia memiliki lalu lintas yang sering kali padat dan lebih dinamis. Kreativitas dalam mengatasi kemacetan adalah suatu keahlian. Kepadatan lalu lintas dapat menguji kesabaran pengemudi dan penggunaan klakson seringkali lebih sering terjadi untuk berkomunikasi dengan pengemudi lain atau mengatasi situasi lalu lintas yang rumit. Peraturan lalu lintas ada, tetapi kedisiplinan dalam mengikutinya bisa bervariasi. Sikap sopan tetap dijunjung tinggi di kedua negara, meskipun dalam situasi lalu lintas yang kompleks. Di Jepang, pengemudi menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan kendaraan dan lingkungan sekitar. Di Indonesia, meskipun norma-norma sopan tetap ada kalanya pengemudi harus menavigasi interaksi yang lebih rumit antara kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan kendaraan tradisional. Di Jepang, pengemudi cenderung menunjukkan kesadaran dan kedisiplinan yang luar biasa saat menghadapi kemacetan. Mereka mematuhi aturan lalu lintas dengan tulus, menjaga jarak yang aman dengan kendaraan di depan, dan mempertahankan ketenangan di tengah situasi yang sulit. Dalam kepadatan lalu lintas, klakson jarang terdengar, karena pengemudi cenderung menghormati ketenangan di jalan. Mereka jarang berpindah jalur secara berlebihan, sehingga menjaga aliran lalu lintas tetap stabil. Di Indonesia, pengemudi mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dalam menghadapi kemacetan. Kreativitas menjadi kunci saat mereka mencari jalan pintas atau jalur alternatif untuk melewati kemacetan. Klakson diaktifkan lebih sering bukan hanya sebagai isyarat atau peringatan, tapi juga sebagai bentuk komunikasi di tengah lalu lintas yang padat. Di Jepang, sistem sanksi pelanggaran lalu lintas didasarkan pada prinsip disiplin, keselamatan, dan ketertiban. Denda pelanggaran lalu lintas di Jepang cenderung lebih tinggi dan diberlakukan dengan tegas. Besar denda ditentukan oleh jenis pelanggaran dan tingkat keparahannya. Jepang menerapkan sistem poin pelanggaran. Jika pengemudi mengumpulkan jumlah poin tertentu dalam periode waktu tertentu, mereka bisa menghadapi sanksi tambahan, termasuk pembatasan atau pencabutan izin mengemudi. Di Indonesia ada praktek di mana pengemudi yang melakukan pelanggaran dapat memberikan uang damai kepada petugas sebagai bentuk penyelesaian cepat dan tidak resmi. Hal ini dapat mempengaruhi konsistensi penegakan hukum. Beberapa pelanggaran mungkin dapat diselesaikan melalui negosiasi antara pengemudi dan petugas,
tergantung pada situasi dan lokasi. Besar denda pelanggaran lalu lintas di Indonesia bervariasi, lebih luas dan cenderung lebih rendah daripada di Jepang. Di Jepang, mendapatkan izin mengemudi adalah proses yang cermat dan diatur dengan baik. Untuk mengemudikan mobil penumpang, calon pengemudi harus mencapai usia 18 tahun. Calon pengemudi di Jepang harus melewati ujian teori dan ujian praktik mengemudi yang tegas. Pelatihan mengemudi di sekolah mengemudi resmi menjadi penting dalam mempersiapkan calon pengemudi. Ujian dan pelatihan dirancang untuk memastikan bahwa calon pengemudi dengan patuh terhadap peraturan dan memprioritaskan keselamatan diri dan orang lain. Di Indonesia, untuk mengemudikan mobil penumpang, calon penumpang harus mencapai usia minimal 17 tahun. Calon pengemudi harus lulus ujian teori dan praktik mengemudi. Meskipun beberapa ujian mungkin mirip dengan yang ada di Jepang, implementasinya bisa lebih bervariasi. Kondisi lalu lintas di Indonesia bisa sangat beragam, dari kota besar hingga pedesaan. Ini menciptakan tantangan unik yang harus dihadapi oleh calon pengemudi. Jepang memiliki penduduk yang relatif sedikit dibandingkan Indonesia, dan juga memiliki norma-norma keselamatan yang ketat, serta infrastruktur jalan yang baik. Angka kecelakaan lalu lintas di Jepang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain, dan ini bisa disumbangkan oleh kesadaran akan keselamatan jalan yang tinggi, peraturan lalu lintas yang ketat, serta penggunaan transportasi umum yang luas. Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih besar dan lebih banyak kendaraan pribadi, yang sering kali digunakan dalam infrastruktur jalan yang beragam dan terkadang kurang baik. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia bisa lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara dengan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Faktor seperti perilaku pengemudi yang kurang disiplin, regulasi yang kurang ketat, serta kesenjangan dalam penegakan hukum dapat mempengaruhi angka kecelakaan. Melansir dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 103.645 kejadian, di mana terdapat 25.266 korban meninggal, 10.553 korban luka berat, dan 117.913 mengalami luka ringan. Di Indonesia, sejumlah peristiwa menarik kerap terjadi di jalan raya. Salah satu yang paling sering ditemui adalah ibu-ibu pengendara sepeda motor yang berbelok tak sesuai dengan arah lampu sen yang dinyalakan. Seperti pada video satu ini, seorang ibu menyalakan lampu sen ke arah kanan, tetapi justru berbelok ke arah kiri. Begitu juga dengan ibu pengendara berbaju hijau ini. Ibu ini juga menyalakan lampu sen kanan, tetapi justru belok ke kiri.